Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil-huda liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa duduk bersama dalam rangka untuk thalabul ilm sekaligus untuk mentajdid keimanan kita, untuk memperbaharui keimanan kita. Dan perlu kita pahami bahwa salah satu kebiasaan orang-orang soleh di masa Rasulullah SAW adalah membiasakan diri untuk bermajelis. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ahbabullah, kitab yang mempelajari tentang 40 karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pagi ini akan membahas yaitu karakter yang ke-25. Karakter yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah hasanul i'dad. Hasanul i'dad. Orang-orang yang berpenampilan yang rapi, berpenampilan yang indah. Hasanul i'dad, penampilan yang rapi. Orang yang berpenampilan rapi di sini, standar kerapian itu adalah kerapian menurut syar'i. Karena dalam 40 karakter kita ini, kita ingin mendapatkan penilaian yang plus dari Allah, bukan dari manusia. Ya. Jadi kita mengejar 40 karakter ini untuk mengenalinya, lalu kemudian berusaha untuk memiliki 40 karakter ini. Itu targetnya apa? Mencari cintanya Allah. Mencari cintanya Allah. Kita ini
penampilan yang rapi, penampilan yang indah dalam bab ini itu standar kerapian dan keindahannya adalah standar syariat, bukan standar pandangan manusia. Ya. Nah, untuk mengawal materi ini, mari kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya, orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Ya. Lah, sifat sombong yang ada di dalam hati kita itu menjadi penghalang kita untuk masuk surga. Selama kesombongan itu belum hilang, selama itu pula surga tidak mungkin bisa kita masuki. Ya, tolong diingat-ingat betul. Sehingga ini yang sering kita sampaikan, kita jangan cuma terjebak kepada semangat ibadah. Ya. Jangan terjebak tertipu dengan semangat ibadah saja. Di samping kita memperbagus ibadah dan bersemangat untuk ibadah, maka harus diikuti dengan semangat memperbaiki karakter. Kenapa demikian? Karakter yang tidak baik itu menjadi batu sandungan ibadah-ibadah kita. Jadi kalau kita punya ibadah-ibadah yang baik, sholatnya berkualitas, tahajudnya berkualitas, puasanya berkualitas, sedekahnya berkualitas, tapi akhlaknya rusak, maka ibadah-ibadah ini bisa rusak gara-gara rusaknya akhlak. Bisa betul paham ini? Sholat kita bagus, puasa kita bagus, baca Quran kita bagus, karakter kita rusak, maka karakter yang rusak itu bisa merusak kualitas ibadah, merusak kualitas ibadah. Masya Allah. Ucapan yang tidak terkontrol, apa itu namimah, apa itu riba, apa itu fitnah, atau bahkan ucapan yang sia-sia, itu bisa menjadi racun-racun ibadah, bisa menjadi benalu-benalu ibadah, merusak kualitas ibadah. Maka disinilah seorang muslim dalam memperbaiki diri bukan
merubah dan ibadahnya saja. Di samping bersemangat memperbaiki kualitas ibadah, harus diikuti memperbaiki karakter. Evaluasi sekarang. Pada poin pertama ini, potongan hadis ini, ulangi, potongan hadis ini kita jadikan evaluasi. Apakah kita sudah bisa memastikan kesombongan tidak ada dalam diri kita? Apakah kita sudah pernah check up untuk melihat apakah di dalam hati kita sudah bersih dari sifat sombong ini? Sebab ancamannya tadi gimana? Itu sebesar biji sawi. Itu sebesar biji sawi. Menjadi penghalang. Makanya kita kalau ada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, kok sendirian bisa menjalani sunat, jangan bangga, salah aja. Ya. Yang ada adalah bersyukur kepada Allah nuntut kita kenal sunnah. Jangan bangga lalu meremehkan orang-orang di sekitar kita. Masyarakat sini nggak ada yang kenal sunnah, masyarakat sini nggak ada yang kenal tauhid, saya sendirian. Jangan bangga. Bangga itu menghasilkan ujung nuntut menjadi takabur. Hidup di atas sunnah dimandu dengan takabur mubazir. Yang ada apa? Bersyukur. Alhamdulillah, di tengah banyak orang yang tidak sibuk dengan kajian, saya belajar bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada itu menghasilkan sifat tawadhu. Sehingga kesibukan kita setiap hari itu memperhatikan amal-amalnya sendiri, bukan cuma check up tetangganya. Bu, Pak, penyakit hati itu sangat sama. Coba, saya punya cerita sedikit. Mudah-mudahan bisa dirasakan. Yang gak bisa merasakan, segera periksa, mungkin kena corona. Karena nanti rasa. Ada seorang ikhwah wal akhwat. Ada seorang ikhwah wal akhwat yang mulai hijrah. Nah, yang namanya mulai hijrah itu kan mulai merubah dirinya, gitu. Kebiasaannya dirubah, karakternya berubah, acara-acaranya berubah. Satu sisi kita ucapkan alhamdulillah. Nah, karena berubah, maka teman-teman yang dijadikan sahabat pun juga ada yang dirubah. Ini harus saya jauhi, ini harus saya dekati. Bu, Pak, jangan pernah merasa aman dari talbisul iblis. Orang yang merasa aman, saya sudah selamat dari gangguan syaitan, itu sudah masuk perangkapnya iblis. Orang yang merasa aman dari perangkapnya syaitan, dia sudah masuk dalam perangkapnya iblis. Setan itu gak pernah melepaskan kita, selalu menghalangi kita dan selalu menyeret kita dalam kesalahan. Ketika akan melakukan ketaatan, disibukkan dengan sesuatu sehingga ketaatan itu kita lakukan tidak maksimal. Ada begitu? Ada begitu? Ada. Sudah tahu, kita sudah niat nanti zuhur saya akan sholat tepat waktu. Waktu sudah niat. Apa saat waktu
waktu itu tepat, dia akan tepat waktu. Belum tentu. Setan datang. Dia sudah ambil anduk sebelum adzan dikumandangkan, dia sudah ambil anduk, siap-siap. Anduk itu molor. Ketika dia membawa anduk, dia akan datang ke kamar mandi, dia buka lemari, ketemu cemilan. Atau buka HP. Kok ada WA penting, jawab. Itu permainan setan itu cantik sekali. Ya. Nah, sampai kemudian ketika kita di kamar mandi pun tidak segera yang kita tuntaskan itu apa. Mungkin kita buang air kecil dulu. Kan kadang-kadang melebihi batas, tenger-tenger gitu. Tafakur. Halo? Kok dodo ini buang air kecil itu kan paling banget berapa piramid sih sampai pakai? Kok suwe banget dulu? Itu tabis kan? Makanya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah sangat tidak baik kalau berlama-lama di kamar mandi. Tong sampai ngedusnya awak sakni ini kok suwe ini. Ya, berapa meter sih tubuh kita ini? Lama sekali. Sampai betul-betul itu setan. Masya Allah. Saya teruskan cerita saya ke ikhwan wal akhwat yang sedang hijrah. Nah, satu saat ada teman ngaji itu datang ke rumahnya. Ada teman ngaji datang ke rumahnya. Diketuk-ketuk, tidak ada jawaban. Ya, ternyata orang ada di kamar paling banyak. Tetangganya itu ngumpul di depan rumah sampingnya itu ada tetangga ngumpul di sana. Oh, anu kayaknya ada di dalam. Orang itu jangan keluar sama hakimku. Oke. Nah, akhirnya keluarlah si penghuni rumahnya. Ditanya udah lama panjenengan? Sudah, tapi saya ketuk-ketuk lagi bilangin tetangga jenengan lagi kumpul-kumpul di sana. Ya, katanya jenengan sekarang udah jangan keluar. Iya, sejak ngaji saya sudah larang keluar. Dulu ya saya gabung dengan mereka. Tahu nggak ini? Tetangga saya itu bukan pasangan orang. Sadar? Sadar? Itu dulu geng saya itu. Ya geng itu. Tapi alhamdulillah saya setelah ngaji dan pernah kabur mereka. Jadi saya gak pernah ngerasain orang-orang. Sadar? Sadar? Cantiknya setan. Jadi bisa jadi kita selamat dari satu dosa, kita masuk di dalam dosa yang lain. Persoalannya itu sadar nggak? Ini lebih parah dari yang pertama. Kenapa? Kalau yang pertama kejahatannya dia sadar, ini elek. Tapi yang kedua dia melakukan kejahatan yang berbeda, mirip, tapi nggak sadar ketika dia melakukan sebuah kejahatan. Allah. Nah, di situ nanti dibumbui dengan ujub, dibumbui dengan takabur, lebih parah. Lebih parah. Memandang sebelah mata kepada orang-orang lain sebelum mencapai derajat seperti dirinya. Menyepelekan ibadah orang lain, dirinya lebih unggul dari yang menganggap dirinya unggul siapa? Dirinya sendiri. Ayo ikhwah. Ayo rumah. Kesadaran ini yang perlu kita hadirkan di dalam hati kita. Makanya evaluasi dari potongan hadis pertama ini, apakah kira-kira di dalam hati kita ini sudah selamat dari sifat sombong? Coba evaluasi.
keselamatan dengan orang lain enggak? Meremehkan, menganggap sepele, menyepelekan. Sudah selamat kita dari sifat-sifat itu. Kalau belum, ibadah-ibadah kita ternoda dengan satu sifat ini. Jelas ini? Karena itu masuk ke dalam perasaan dan keyakinan sehingga amal-amal yang mereka lakukan pun kita remehkan semuanya. Sehingga kita tidak punya standar kecuali standar kesombongan yang kita jadikan patokan untuk menyatakan saya lebih baik dari orang lain. Bu, masih ingat suara siapa ini? Ana khairun min. Saya lebih baik dari dia. Suara siapa ini? Iblis. Ternyata suara iblis itu kita warisi untuk menempatkan kita lebih mulia dari orang lain. Tapi kita bertopeng di atas kesolihan. Ya Allah, bertopeng di atas kesolihan. Nah, ini nanti membuatkan kata-kata yang tajam, kata-kata yang nauzubillah min syaitan, meremehkan. Nampak di sana berbicara. Saya lanjutkan hadis ini. Ya, jadi seseorang tidak akan masuk surga apabila di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Nah, di saat Nabi mengucapkan kalimat ini, qala rajulun, berkata seorang sahabat, karena saking takutnya dengan sifat sombong ini. Ngeri lah, dahsyat berarti sifat sombong ini. Kenapa? Karena dia akan menghalangi orang dari kebenaran, mengangkat dirinya setinggi gunung, merendahkan orang serendah-rendahnya. Akhirnya dia seakan-akan cuek dengan orang lain. Dia berjalan di atas keangkuhan. Wallahu la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sementara ketika dia angkat dirinya di atas kemuliaan, dia angkat dirinya di atas keagungan, dia remehkan orang lain, sifat itu sangat dibenci oleh Allah. Dia berjalan di atas cahaya kebencian dari Allah Ta'ala tanpa sadar. Bukan kalau mengatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah sangat benci setiap orang yang berjalan di atas kecongkaan dan kesewenang-wenangan, keangkuhan dan kesewenang-wenangan. Maka sahabat takut sekali dengan sifat ini, sehingga mereka pun bertanya kepada Nabi. Dia bertanya kepada Nabi karena saking takutnya dengan sifat sombong ini. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna taubuhu hasanan wa nahluhu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang dia itu senang kalau pakai baju yang bagus, pakai sandal sepatu yang bagus, atau pakai kendaraan yang bagus? Apakah dia termasuk bagian dari apa yang kau sabdakan? Orang senang memakai itu, senang dia berdandan dengan dandanan yang baik, menggunakan pakaian yang bagus, berpenampilan dengan penampilan yang bagus. Apakah orang yang seperti ini masuk kategori maka nabi qalbi darratun minal kibri? Pertanyaan ini menunjukkan betapa tingginya rasa takut seorang sahabat. Maka Nabi SAW menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, lalu Nabi menyebutkan al-kibr, yang dimaksud sombong.
tandanya, cirinya. Maka kenalilah cirinya ini dan pastikan kita selamat dari kedua-duanya. Pastikan kita selamat dari kedua-duanya. Bu, Bapak, ini urusan hati. Kadang-kadang orang mau sombong berdalil tawadhu. Mau sombong tapi berdalil tawadhu. Saya alhamdulillah ya, akrab dengan ustaz-ustaz kibar, tapi nggak saya jelas-jelas sama orang lain. Modele tawadhu. Tapi kalimat di dalam ketawadhuan ini mengandung ujub. Ini penyakit hati makanya. Penyakit hati. Kenali dengan baik, kenali dengan baik. Makanya sibukkan untuk melihat diri, sibukkan dengan melihat para sahabat, bandingkan dengan orang-orang yang lebih baik. Lalu kita itu standarnya salah. Kenapa? Yang kita jadikan perbandingan orang-orang yang kurang baik. Makanya sulit memperbaiki diri. Ya, saya masih mending ya, saya walaupun begini daripada tetangga-tetangga saya. Saya masih mending ya daripada teman-teman saya. Saya masih mending daripada kerabat-kerabat saya. Kita jadikan percontohan yang mana? Yang tidak baik. Coba jenengan evaluasi gimana sholatku dengan sholat sahabat. Mengkerut sudah. Itu obat ujub. Jadi yang kita konsumsi ini racun untuk menumbuhkan ujub. Yang kita konsumsi ini virus untuk menyuburkan takabur. Kenapa? Cara pandangnya salah. Teman-teman kuliah saya itu gak ada yang kenal sunnah. Satu kampus itu sendirian, makanya saya mampus. Kalimat apa ya? Coba kalau ini cara yang paling bagus, untuk menyadarkan diri. Kalau Bapak Ibu punya perasaan lebih baik, coba saya mencatat berupa kalimat yang dulu. Perasaan kita. Saya lebih baik dari teman-teman saya lebih baik dari kamu. Coba saya mencatat, itu menunjukkan kalimat yang terjadi. Bukan kalimat yang orang-orang soleh. Coba perasaan itu diwujudkan dengan sebuah kalimat. Coba saya mencatat. Perasaan kita yang lebih mulia, perasaan kita yang lebih unggul dari orang, coba wujudkan dengan sebuah kalimat. Menghasilkan kalimat apa? Menghasilkan kalimat apa? Kalimat kesombongan. Ya Allah, ayo ya. Makanya kalau nggak sadar, nggak bisa mengobati. Makanya kita ngaji seperti maaf ya. Jika kita lihat ada kajian dipermasalahkan, kajian dipersoalkan, lalu kita sibuk dengan kajian-kajian yang dipersoalkan. Kita nggak usah sibuk, kita sibuk memperbaiki diri. Ngaji itu nanti selalu ada tempatnya. Ya. Ngaji selalu ada tempatnya. Karena orang kalau sudah merasakan butuh akan dicari tempat itu ada, kesempatan itu akan ada. Allah beri waktu dia untuk memperbaiki diri. Gak usah disibukkan dengan persoalan-persoalannya. Kajian kita dibubarkan, masjid kita direbut. Kalau kita sibuk ke sana, gak sibuk memperbaiki diri. Saya dipahami. Kalau kita sibuk dengan tarbiyah, sibuk dengan taklim, sibuk dengan
sana itu kita dipersoalkan dia jatah umurnya sama, nggak dipersoalkan jatah umur kita pun sama. Kita akan sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sibukkan ke arah sana. Pun, saya lanjutkan. Ya. Jadi ciri kesombongan itu ada dua. Yang pertama adalah batalul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Lah menolak kebenaran ini macam-macam bentuknya. Tidak serta-merta saya nggak mau mendengarkan ini, tidak bukan sekedar itu aja. Pandangan remeh kepada sesuatu itu bisa menjadi sebab. Memandang remeh tentang sesuatu menjadi sebab tertolaknya kebenaran. Suatu saat saya diminta oleh seorang takmir, oleh beberapa takmir di masjid yang sudah sunnah. Takmir ini sambatan kalau kajian ustaz-ustaz lokal, jamaah itu banyak yang duduk-duduk di teras masjid daripada ada yang di dalam teras. Saya klarifikasi informasi ke semua beberapa ustaz, sampai kita temukan pula ustaz yang sedang berkhutbah marah dengan khutbahnya itu karena menyaksikan di waktu kajian di dalam masjid cuma 6 orang. Begitu dia keluar masjid untuk berwudu karena waktunya sudah isya itu, berhenti sejenak masjidnya keluar. Di luar masjid di teras itu ada sekitar 19 orang. Di dalam masjid cuma 6 orang. Berarti ada yang banyak yang merupi daripada yang ngaji. Dan saya klarifikasi ke beberapa takmir, dibenarkan informasi itu yang kami keluhkan. Itu ustaz yang kami keluhkan. Kenapa teman-teman kok? Nah, kenapa? Alasannya apa? Itu tadi ada ustaz-ustaz lokal, satu dan ditanyakan aja dulu. Ya, apa ustaznya ini ada syubhat? Enggak. Ya kalau enggak, kenapa dia tak mau duduk? Karena mungkin tingkatan ustaznya ini tingkat rendah. Oh gitu. Insyaallah saya hadir. Saya hadir pengajian sebelum saya mulai materi, saya minta tolong di luar ada orang apa enggak? Kalau ada, kalau enggak ngaji suruh pulang aja dulu. Ya, saya nasihatkan, Nabi menghargai majelis taklim itu dengan seharga apa? Nabi menghargai majelis taklim itu seharga apa? Tangan-tangan. Kita menghargai majelis taklim dengan harga berapa? Itu masalahnya kita nggak kepingin untuk mendatanginya. Kadang-kadang dia ustaz nggak terkenal. Kebenaran diterima itu bukan terkenalnya orang, tapi yang disampaikan itu hak apa enggak. Kalau kemudian di sini inilah bentuk ketakaburan kita yang menghalangi kita untuk menerima kebenaran itu. Sampai dipahami, obati penyakit ini bahaya, sangat bahaya, sangat bahaya. Ada seorang iman itu kalau ngaji duduk di majelis itu kalau ustaz-ustaz kibar saja, ustaz-ustaz sohib, masya Allah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat ini. Baik. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kalau tadi kita sudah sebutkan nanti bahwa orang yang senang pakai baju bagus, pakai sandal bagus itu bukan bagian dari, kecuali kalau ada memang niat-niat saingan dengan ibu-ibu yang lain. Kadang-kadang beli yang bermerek sengaja baliknya nggak dilepas. Itu memang dijahit, Ustaz. Intinya apa? Intinya ada tujuan yang tidak baik. Ada tujuan yang tidak baik. Selama tidak ada tujuan yang tidak baik, maka tak masalah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi tadi, Allah al-jamil yuhibbul, Allah itu indah dan Allah mencintai. Apa kata Syekh Abdul Aziz?
Allah itu indah itu adalah, kita akan bahas tentang keindahan terlebih dahulu. Karena materi kita di sini ya. Yang dimaksud innallahal jamil, innallahal jamil itu adalah jamilun fi dzati, indah dalam zatnya. Satu, indah dalam zatnya. Wa jamilun fi sifatihi, dan indah dalam sifat-sifatnya. Masya Allah. Ayo, kalimat kedua ini kita jadikan evaluasi. Apakah kita sudah punya sifat-sifat yang indah? Yang tahu siapa? Orang yang di sekitar kita. Ibu-ibu, suami yang tahu. Suami, siapa yang tahu? Istri. Makanya kadang-kadang ada seorang ibu-ibu memuji istrinya, suaminya dia. Ya Allah, suami itu syukur, suami jenengan itu kalem, ketoan mbak, ganas dia. Kalem itu penampilan, nek ngomong kaku. Yang tahu siapa? Pasangan. Makanya saya punya, ketika ingat ya, orang ngurus surat kepolisian itu dulu ada, kalau ngurus sesuatu ini daftar sesuatu itu ngurus surat apa? SKCK. Ya itu mau lah, ya itu mau. Surat kelakuan baik. Itu sebenarnya menurut saya ya kurang satu ya. Harus ada ACC pasangannya. Kalau Pak Polisi kan tahunya cuma dia nggak pernah mencuri, nggak pernah dipenjara, itu aja kan. Sementara kelakuan baik itu ada di dalam rumah. Nah, dia ngamukan enggak, ngambek enggak, dia nyenggerangan atau enggak. Itu kalau itu kalau pakai syarat harus dapat tanda tangan pasangan, runyam kita. Alamat surat kelakuan baik gak akan cair. Ayo, poin kedua ini, Pak. Allah itu jamilun fi sifatihi. Allah itu indah dalam sifat. Ayo sifat-sifat kita bagaimana? Makanya saya minta tolong. Kalau kita punya pasangan kok tidak hobi komunikasi dengan kita, evaluasi. Apa memang pasangan kita itu memang bukan orang yang komunikatif, atau kita yang gak enak kalau diajak bicara? Ya gak usah betul-betul begitu. Nanti kayak pilih-pilih kan. Atau anak-anak kok gak komunikatif dengan kita, menjaga jarak dengan kita. Itu anak-anak memang gak bisa diajak bicara atau gak tertarik bicara dengan kita. Evaluasi. Nah, saya mengkaji permasalahan. Ternyata itu termasuk selilit kehidupan. Saya belum pernah dengar kalimatnya. Selilit itu kan kelihatannya nggak besar tapi menyiksa. Betul apa enggak? Sholat 4 rakaat itu nggak akan tenang ketika gas selilit itu belum kena. Sambil baca Fatihah itu tidak bergerak kanan kiri. Betul Ibu? Nanti aja gak bisa. Setiap lidah bergerak itu nyenggol. Itu selilit. Saya kaji permasalahan. Ustaz, gimana Ustaz supaya istri itu komunikatif? Istri saya itu ternyata nggak bisa diajak bicara.
putus bicaranya. Kita kaji, kita dekati gimana. Oh ternyata bukan dari istrinya, suaminya itu seperti tuan takur. Ternyata bukan istrinya yang tidak komunikatif, Pak. Ya, istri ngomong, sudah kamu tak usah ngomong, kalau ngomong mesti salah kan? Kata si suami. Atau si istri menyampaikan dengan bahasa-bahasa runtut, bahasa-bahasa tarbiyah, bahasa-bahasa motivasi. Udah nggak usah banyak bicara, itu semua sudah tahu, saya pegang dalil. Kamu nggak tahu dalil yang ini loh. Selalu dipotong, selalu diputus, selalu ditolak, selalu didata. Sulit menerima orang seperti ini. Gimana orang akan senang komunikasi? Saya paham. Termasuk anak-anak kita. Anak kita itu suatu anak dikatakan coba evaluasi. Sudah benarkah kita sikap sebagai orang tua? Kenapa anak-anak kita begitu jauh dengan kita? Gak dekat dengan kita, gak akrab dengan kita. Evaluasi. Evaluasi. Jelas ya? Nah demikian pula dengan orang. Itu yang kedua. Allah indah dalam sifatnya. Masya Allah. Yang ketiga, jamilun fi fi'lihi, fi af'alihi. Allah itu indah dalam perbuatan-perbuatannya. Allah itu indah dalam perbuatan-perbuatannya. Kita kadang-kadang Masya Allah itu loh, Masya Allah. Kalau panjenengan lihat tawaduknya Rasulullah, bukan cuma kalau ngomong bungkuk-bungkuk, kalau enggak. Kan tawaduk Rasul itu menyeluruh. Indahnya akhlak Rasulullah SAW. Nabi itu kalau diundang, siapa saja yang undang, hadir dan menyenangkan selama gak ada utur syar'i. Beliau hadir dan sangat membahagiakan orang yang mengundangnya. Walaupun cuma diundang dengan makan kikil kambing. Kalau bahasa Arab kikil kambing itu paling remeh. Kalau bahasa kita ya mungkin cuma tempe goreng. Kadang-kadang ada ikhwan itu ingin memberikan jamuan, tapi dia punya kemampuan itu sangat terbatas. Nanti ikhwan ya habis kajian makan-makan di rumah saya deh, ternyata cuma gorengan saja itu bisa dibolak-balik kok. Batin bicara, bongi itu ngajak makan bareng. Ayo ikhwan, coba Anda tulis kalimat itu kalimat kufur atau kalimat syukur. Kalimat kufur atau syukur. Dan itu pelakunya kita semua. Ini akhlak Ahlussunnah. Ini kepribadian Ahlul Quran. Bagaimana orang yang hatinya setiap hari diisi Quran, yang keluar kotoran-kotoran semacam ini. Kita ngaji setiap hari dengan Quran, dengan hadis. Quran, hadis yang doa ditolak. Ilmu kalau batin kita tolak, tapi kenapa menghasilkan sifat-sifat yang batin? Ada yang salah juga. Kita kurang evaluasi. Ada yang salah. Ada yang salah. Ada ibu kumpul dengan ibu muhasabah. Enak jenuh capek, butuh sampai walaupun gajinya tinggi, tapi suami jenengan kan kerja. Eyalah, piro gaji istri suami itu gak cukup jam.
saja nggak cukup. Untung aku kita bingung bedok, pinter ngumpet-ngumpet duit. Kalimat ini kufur atau syukur? Bagaimana orang yang setiap hari mencekoi Al-Quran yang keluar kok sifat-sifat kufur? Ada apa ini? Awas, hati-hati ketika nanti masuk mantu. Perbandingan antara permantuan itu tajam di antara kita. Nampak di sini hasil kajian setiap tahun yang berhasil menjadi jiwa yang baik. Jiwa kesombongan, jiwa materialis masih utuh di dalam diri kita ini. Topeng-topeng kesolehan kita pakai semua. Badut-badut keimanan kita pakai selama ini. Penyakit kemunafikan kita simpan di dalam diri kita. Hubung dunia, perbandingan antara materi kita jadikan patokan hidup untuk menolak dan menerima seorang bantu. Ainal ilmu, ainal iman, ainal taqwa. Berarti kita selama ini berdiri di atas keterkejutan, berpura-pura menjadi orang soleh. Ya Allah, ya Karim, ya Allah. Berapa tahun kita mengaji Al-Quran? Berapa tahun kita mengkaji sunnah? Ustaz kita pilih-pilih dan memang harus. Tapi sifat tidak kita pilih, yang buruk disingkirkan, tetap utuh. Apakah ini termasuk perbuatan yang indah? Apa artinya keindahan sebuah baju kalau perbuatannya tidak menimbulkan perbuatan yang indah? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Mencintai keindahan. Allah memiliki sifat-sifat yang indah, perbuatan-perbuatan indah, maka Allah mencintai orang-orang yang perbuatannya indah. Meremehkan sesuatu bukan termasuk sifat-sifat yang indah. Mari kita lihat ayat-ayat di mana Allah menciptakan alam dengan segala fasilitas. Itu adalah sebuah keindahan dari Allah Ta'ala. Mari kita lihat dulu. Pertama, kita buka surat As-Sajdah. Surat berapa ini? Surat 32 ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan wa bada'a khalqal insani min tin. Ada terjemah yang memperindah segala sesuatu yang diciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dia Allah zat yang membuat bagus segala sesuatu yang Dia ciptakan. Ya, Masya Allah. Yang membuat bagus segala sesuatu yang Dia ciptakan. Ibu hafal doanya bercermin ibu? Hafal? Setiap kali pasti dibaca. Awas, justru bisa menarik kita menjadi munafik. Apa munafik? Doanya gimana doanya? Allahumma kana gimana?
maka perbaguslah akhlakku ya Allah. Setiap cermin kita minta ya Allah, perbaguslah akhlakku, perbaguslah akhlakku. Apa cukup untuk bagusnya akhlak dengan sekedar doa? Makanya tadi saya katakan, kalau ibu hafal itu dan tidak ada upaya memperbaiki diri, itu bisa menyeret kita dalam kemunafikan. Antara lisan dengan kenyataan tidak sama. Ya Allah, ini ayo diperbaiki diri kita. Kemudian yang kedua, kita lihat surat At-Taghabun ayat 3, surat 64. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Surat 64 ayat 3. Monggo. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Wa sawwarakum, dan dia membentuk wajah. Fa ahsana suwarakum, dan Allah memperbagus wajahmu itu. Wa ilaihil masir. Wa ilaihil masir. Kepadanya kau kembali. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi bagaimana Allah telah menjadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan bagi bumi. Ada rumput-rumput, ada pohon-pohon, ada bunga-bunga yang indah, ada pohon berbuah yang luar biasa. Semua yang ada di dalam atas bumi ini, di dalam maupun di atasnya, itu bagian dari sebuah keindahan. Karena Allah mencintai keindahan. Jangan dirusak dengan sifat yang tidak baik. Allah menciptakan bumi dengan segala fasilitas itu demi suatu keindahan. Jangan dirusak dengan sifat yang tidak baik. Allah. Surat Al-Kahfi Surat Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi sebagai apa? Perhiasan bagi. Karena Allah mencintai keindahan. Allah menciptakan pohon-pohon dengan subhanallah, bentuknya yang sangat menarik, manfaatnya yang begitu unik dan luar biasa untuk manusia. Dan itu diciptakan Allah untuk keindahan bumi. Sebagai bentuk penghijauan, mata memandang terasa lezat. Bunga-bunga yang beraneka ragam untuk kesenangan manusia, untuk hiburan manusia, agar manusia senang melihat keindahan. Jangan dirusak, jangan dinodai dengan sifat-sifat yang tidak indah. Karena Allah menciptakan bumi dengan tujuan yang benar, diikuti dengan fasilitasnya supaya terasa indah. Jangan dirusak dengan sifat-sifat yang tidak indah.
Sehingga Bapak Ibu nanti dalam kehidupan kita sehari-hari mau ngomong kok tidak baik omongan ini merusak keindahan alam ini. Ya Allah, bukan cuma itu omongan yang tidak baik bukan cuma merusak keindahan alam, itu merusak dan menodai ibadah yang kita lakukan. Ibadah sholat kita, ibadah zikir yang kita lakukan ini bisa habis gara-gara ucapan yang tidak indah. Coba ibu mengambil madu 1 gelas. Ini luar biasa nanti. Jangan dikasih 1 tetes ditagih, rusak. Jangan dikasih 2 tetes juga hancur. 1 gelas madu itu bisa hancur kualitasnya dengan 3 tetes juga. Ngerti arah pembicaraan? Kita pikir pagi petang sudah. Kalimat-kalimat yang lain selamat dari kalimat-kalimat yang berdosa. Pernah evaluasi dan pernah membandingkan ucapan dengan perbuatan. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang tidak membandingkan antara ucapan dengan perbuatannya, dia pasti akan kalau ngomong ngawur dan ucapannya tidak terkendali. Orang kalau mau membandingkan ucapan dengan perbuatannya, dibandingkan, tidak akan hati-hati dalam ucapan. Awas Bu, komentar, hati-hati. Makanya orang diberi gelar sabar itu kapan ini? Kapan orang itu pantas diberi gelar sabar? Kapan? Ketika dia sudah mampu melampaui ujian-ujian yang berkali-kali. Satu misal ini ada piagam penghargaan berupa gelar orang yang sabar. Kalau dikasihkan kita mau terima enggak? Nah, enggak. Mikir dulu. Ini ada sebuah gelar mau diberikan ke seseorang. Kalau satu bisa ditawarkan, jangan mau nggak mendapatkan gelar bahwa Anda adalah orang sabar. Kalau gelar itu dikasihkan kita mau menerima. Kalau udah enaknya. Lalu kita bangga dengan keadaan ini. Kita anggap biasa demikian ini. Ibu, Bapak, ayo kita bahas. Ngaji untuk memperbaiki. Sama dengan orang diberi gelar al-amin, tidak ada yang berani. Rasulullah dikasih gelar tanpa minta. Nabi dikasih gelar al-amin, Nabi mendapatkan gelar al-amin. Itu karena sifatnya, karena tabiatnya, karena karakternya. Subhanallah. Oleh karena itu ibu, bapak-bapak sekalian, ayat-ayat ini menjadi sebagai apa? Renungan bagi kita semua. Renungan bagi kita semua. Kemudian kita lihat surat Al-Hijr ayat 16. Surat Al-Hijr surat 15 ayat 16. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin
الآخرين. Dan sungguh kami telah menetapkan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandang. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit itu. Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang berbahagia, inilah keindahan yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kemudian berikutnya ibu sekalian, sebagaimana telah disebutkan Nabi bahwa Allah telah memperindah ciptaannya. Allah memperindah apa? Dan Allah menghiasinya. Allah memperindah ciptaannya dan Allah menghiasinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyukai keindahan dari makhluk-makhluknya, menyukai hambanya yang suka tampil indah, berhias dengan hiasan-hiasan syariat, tidak membiarkan dirinya tidak terawat. Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak terawat dirinya. Yang membiarkan dirinya dalam keadaan kusut dan kotor. Oleh karena itu, Allah menurunkan segala sesuatu yang bisa dijadikan oleh manusia alat keindahan dan perhiasan manusia. Allah turunkan fasilitas itu di sekitar kita, ya, untuk perhiasan bagi hamba-Nya berupa pakaian, kendaraan, perabotan rumah tangga, hias rumahnya, tidak masalah, boleh. Dengan catatan bukan menjadi suatu kebanggaan, tapi mencari sebuah pahala di sisi Allah Ta'ala. Kalau orang Jawa dulu itu supaya rumahnya kelihatan bercahaya, indah, itu kalau butuh-butuh, apa bu? Saat pasang genteng, itu di kayu wongongnya itu dikasih paku emas. Iya. Oh iya, sama berarti mandatnya sama ini. Aduh, ya Allah. Saya itu waktu bangun rumah tetangga di dulu gitu. Loh ini paku apa? Ditotok tangannya, oh jadi jempol. Loh kenapa? Paku apa kok kuning? Emas juga. Masya Allah. Dipaku di atas apa? Kayu dimumpung gitu. Tanya apa fungsinya ini? Supaya rumah ini kelihatan indah. Masya Allah. Jadi tutup paku niku yo menurut sampean. Lalu sampean kayak paku walaupun sak jentian gede ini berupa emas, tapi kasih doma pencuriannya ya surem. Lo gimana? Coba dengan datang ke rumah teman yang gak tahu patok, gak tahu wahim, ya. Coba gimana orang akan senang datang ke rumah kita gak komunikatif gitu loh. Ngira? Karena memang ada orang yang memang Masya Allah pendiam. Jadi kalau ada tamu pun ya wis jarang dimanggani gitu. Jadi sumbangan itu bisa. Sementara kita kan orang Jawa itu harus murojaah terus, mengingatkan terus gitu kan. Ayo monggo tak disambi, ayo kampung tinggali mawon, monggo tak tidak. Itu kan bahasa orang Jawa, sungai jadi. Gitu.
Tapi ini gak bolak-balik sih Joma itu cerewet Joma dicepot-cepot aslinya tidak ya sendiri. Ini tahu? Nah, saya itu rombongan nopo pasif kan. Ya. Jangan nopo nggak pernah nyukur nih kalau belum menjadi ngomong itu bodoh bener. Ditelak akhirnya belum datang. Bu, ini boleh saya makan? Monggo. Menurut saya, ya mau yang menenggak. Wes batin, wes menemen kang lamar mangan ini. Keindahan, insyaallah. Keindahan penting, Bu. Ya. Nah, jadi Allah menurunkan alam-alam, Allah menurunkan perabotan itu untuk memperindah manfaatkan, tidak masalah. Manfaatkan, tidak masalah. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran nanti, semua itu Allah anugerahkan kepada manusia, serta Allah menyuruh manusia untuk memanfaatkannya dengan sebaik. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menjauhi semua kesenangan tersebut. Dan ayo kita lihat ayat-ayat Allah yang menyuruh manusia untuk memanfaatkan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ayat pertama. Surat Al-A'raf ayat 26. Surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian yang indah untuk sebuah perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Maksudnya apa ini? Yang dimaksud pakaian takwa itu adalah berpakaian sesuai dengan syariat. Jadi saya berpakaian gini karena Allah suruh. Saya berpakaian begini karena Allah suruh. Saya berpenampilan seperti ini karena Rasul suruh. Ketika kita berpakaian dengan tujuan seperti itu, itulah pakaian ketakwaan. Kemudian ayat yang kedua surat Al-A'raf 31-32. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya
tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharapkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang lebih baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini ayat-ayat dan masih banyak. Ya, nanti bisa dilihat di rumah di surat Al-An'am, surat An-Nahl, surat